Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengerjaan soal mid semester dalam mata kuliah pengantar ekonomi teknik. Jadi sebelum kita masuk ke inti soal, ada baiknya kita tahu apa sih ekonomi teknik itu. Jadi ekonomi teknik atau yang juga dikenal dengan engineering ekonomi juga disebut sebagai analisa biaya teknik atau analisa keputusan ekonomi. Merupakan disiplin ilmu yang ditujukan untuk menganalisa aspek-aspek ekonomi dari usulan investasi atau proyek yang bersifat teknis. Tujuannya yaitu menjelaskan teknik pengambilan keputusan dalam rekayasa melalui analisa ekonomi, yaitu untuk mencari solusi terbaik dengan mengukur nilai ekonomi dari semua alternatif yang potensial. Ngomong-ngomong tentang ekonomi, jadi kaum milenial sekarang tuh katanya susah banget buat beli rumah. Ya gimana gak susah coba, orang kerjanya cuma ngehalu. Canda. Jadi benar, dalam pembelajaran ekonomi teknik tuh penting banget karena di sini kita bisa belajar untuk memprediksi nilai uang yang dipengaruhi oleh waktu. Jadi kita bisa tuh ngira-ngira atau ngehitung berapa sih yang harus kita kumpulkan sekarang biar berapa tahun ke depannya kita bisa beli barang yang kita inginkan. Nah, jadi kita harus tahu rumus dan cara ngehitung buat kita bisa nabung sejak dini. Jadi kita mulai untuk pembahasan soal. Kita mulai dengan soal nomor 1. Tentukan banyaknya uang yang harus didepositokan pada saat ini agar 5 tahun lagi bisa menjadi 15 juta bila diketahui tingkat bunga yang berlaku adalah 18%. Pertama, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus, di mana kita mencari P dengan I sama dengan 18% dan F sama dengan 15 juta. Kita masukkan rumus P sama dengan F dikali 1 tambah I pangkat minus N. F sama dengan 15 juta dikali 1 tambah 0,18 pangkat minus 5. P yang didapatkan nilainya adalah 6556638. Dengan cara lain, kita juga bisa menggunakan dengan fungsi tabel. Rumus yang kita pakai adalah P sama dengan F dikali P per F, I, N. F sama dengan 15 juta dikali P per F, 18%, 5. Sama dengan 15 juta dikali 0,43711. Hasilnya sama dengan 6,556,638. Jadi mau dengan menggunakan rumus ataupun dengan fungsi tabel itu hasilnya akan sama. Kita merujuk pada ketentuan tabel, kita bisa lihat ketentuan pada P per F di tahun kelima sama dengan 0,43711. Jika kita sudah mengetahui nilai dalam tabel, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus lalu mengalihkannya dengan nilai yang kita ketahui. Next, lanjut nomor 2. Pada saat ini, Dinda berusia 17 tahun. Ia merencanakan membeli rumah tipe 70 pada saat berusia 28 tahun dengan perkiraan harga rumah 450 juta. Untuk memenuhi keinginannya, ia harus bekerja keras menabung mulai sekarang. Bila ia akan menabung dengan jumlah yang sama setiap tahun dan bunga yang diberikan bank adalah 12%, berapakah yang harus ia tabung setiap tahunnya? Jadi ini ada diagram arus kasnya, di mana kita mencari nilai A-nya, yang diketahui nilai F-nya sama dengan 450 juta, dan I-nya adalah 12%. Pertama kita menyelesaikannya dengan rumus, di mana A sama dengan F kali I,
bagi 1 tambah I pangkat N dikurang 1, F sama dengan 450 juta, dikali 0,12 dibagi 1 tambah 0,12, pangkat 11 dikurang 1 sama dengan 450, dikali 0,12 dibagi 2,4785. A sama dengan 21,787,371. Kita lihat dengan fungsi tabelnya. Dengan rumus A sama dengan F dikali A per F, I, N. F sama dengan 450 dikali A per F, 12%, 11. 450 juta dikali 0,4842, A sama dengan 21,787,371. Kita bisa lihat di tabelnya uniform series payment A per F dengan N11 menunjukkan 0,04842. Hasilnya sama ya, dengan fungsi tabel ataupun dengan rumus. Jadi Dinda harus menabung sebanyak 21,787,371 tiap tahunnya, biar bisa membeli rumah seharga 450 juta di tahun mendatang. Next, lanjut nomor 3. Perkiraan ongkos operasi dan perawatan mesin-mesin yang digunakan oleh sebuah industri kimia adalah 6 juta pada tahun pertama, 6.500.000 pada tahun kedua, dan seterusnya selalu meningkat 0,5 juta setiap tahun sampai pada tahun kelima. Bila tingkat bunga yang berlaku adalah 15% per tahun, hitunglah nilai sekarang dari ongkos tersebut pada tahun ke-0. Di sini kita akan mencari P1 dan P2, di mana P1 rumusnya P kali P per A, I, N. P-nya sama dengan 6 juta dikali P per A, 15%, 5. 6 juta dikali 3,35216. Hasil P1 sama dengan 21,12960. Kemudian kita menghitung P2-nya dengan rumus G dikali P per G, I, N. G sama dengan 500, tingkatan tiap tahunnya, dikali P per G, 15%, 5. 500.000 dikali 5,77514. P2 hasilnya 2,887570. Lalu kita jumlahkan. P0-nya sama dengan P1 tambah P2. P1-nya ada 20,112960 ditambah P2-nya 2,887,570. Hasil P0 sama dengan 23.530 rupiah. Kita lihat pada tabel ketentuannya, P per A di P1 itu dan P per G di P2 dengan N 5 tahun. Kita bisa lihat kita lanjut ke bagian B, mencari nilai semua ongkos tersebut pada tahun kelima. F5 sama dengan P0 dikali F per P, 15%, 5. P0-nya kita masukkan yang tadi sama dengan 23.530 rupiah dikali 2,01136. F5 sama dengan 46.262.346 rupiah. Kita lihat pada F per P
tabel single payment pada N sama dengan 5. Kemudian kita mencari nilai deret seragam dari semua ongkos tersebut selama 5 tahun. Dengan rumus sama dengan A P0 dikali A per P, 15%, 5. Kita masukkan P0-nya yang tadi 23.530.000 rupiah dikali 0,29832. Hasilnya 6.861.518.000 rupiah. Kemudian kita mencari A sama dengan F5 dikali A per F, 15%, 5. Kita masukkan F5-nya yang di atas yaitu 46.262.346 dikali 0,14832. Hasilnya adalah 6.861.631 rupiah. Kita bisa lihat dalam bentuk tabelnya ada A per F dengan N sama dengan 5 dan A per P dengan N sama dengan 5. Kalau kita sudah mengetahui nilai dalam tabel, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus lalu menjumlahkan dengan nilai yang sudah kita ketahui. Oke, baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih sudah mendengar video penjelasan dari saya. Kepada dosen pengampu saya, maaf bila ada salah kata dan penjelasan. Karena saya masih kurang paham pada nomor 3 bagian A. Mohon bimbingan lebih lanjutnya. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.